Kabupaten Aceh Singkil ini diantaranya adalah Pulau Mangkir Gadang. 4 pulau kecil di lautan luas ujung barat Indonesia telah menjadi panggung konflik yang senyap tapi panas. Pulau Lipan, Pulau Panjang, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. Dulunya bagian dari Aceh Singkil. Tapi kini secara administratif ditetapkan masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keputusan yang lahir dari tangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menimbulkan gelombang protes dari Tanah Rencong. Persoalan ini tidak sederhana, bukan sekedar soal kode wilayah atau urusan administrasi birokratis, melainkan menyangkut sejarah, identitas, dan bahkan potensi sumber daya alam. Keputusan Tito yang ditekan tahun 2020 kala ia menjabat sebagai Mendagri di bawah pemerintahan Presiden Jokowi telah menghapus status 4 pulau itu dari peta Aceh dan memindahkannya ke Sumut. Pemerintah Aceh menolak dan bahkan sempat melayangkan somasi pada tahun 2022. Deklarasi. Kami masyarakat Aceh menegaskan kepemilikan kedaulatan atas. Dari dulu masyarakat di sana itu sudah berKTP Aceh, jadi semuanya udah ada dasarnya Aceh. Nggak ada dasar Sumatera Utara di situ, kata anggota DPR asal Aceh, Nazarudin Dekgam, dalam kritiknya baru-baru ini. Dekgam bukan satu-satunya yang keberatan. Sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat politik juga mempertanyakan mengapa keputusan sepenting ini diambil tanpa musyawarah yang layak, tanpa mengindahkan dokumen historis dari tahun 1988 dan tahun 1992, dan tanpa mengundang masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Hari ini berada di Pulau Panjang, yaitu salah satu pulau yang di-SK-kan oleh Mendagri menjadi milik pemerintah Sumatera Utara. Ironisnya, keputusan tersebut juga dikaitkan dengan isu yang lebih mendalam, yakni potensi kandungan minyak dan gas bumi. Meski Kemendagri mengklaim tidak tahu soal potensi itu, laporan dan pernyataan sejumlah pejabat daerah mengungkap adanya cadangan migas di sekitar pulau-pulau tersebut. Belum pernah dengar, ini baru dengar nih. Jadi itu sangat bagus kalau seandainya dari bawah sendiri menyelesaikan, kita dari pusat sedang sekali. Itu maunya kita dalam setiap. Jika benar, maka bukan mustahil keputusan alih wilayah ini syarat kepentingan ekonomi yang diselubungi oleh dalih teknokratisme. Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Mendagri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo tetap bersikukuh. Menurutnya, keputusan itu sudah final dan sudah didasarkan pada kajian objektif oleh Badan Informasi Geospasial, TNI AL, dan Topografi Angkatan Darat. Ini soal kepastian hukum dan perencanaan pembangunan. Batas wilayah harus jelas, ujarnya. Namun, benarkah semua sudah jelas? Jika iya, mengapa masyarakat Aceh masih menolak? Mengapa prasasti yang dibangun Pemkab Aceh Singkil pada 2008 di Pulau Panjang tak dianggap sebagai bukti yang valid? Mengapa fakta sosial bahwa warga 4 pulau itu berKTP Aceh tidak menjadi pertimbangan yang utama? Kontroversi ini menunjukkan wajah lain dari birokrasi Jakarta yang seringkali lebih percaya pada koordinat dan data teknis ketimbang dengan suara rakyat di garis terdepan. Sejarah dan identitas lokal dipinggirkan oleh algoritma administratif. Ketika rakyat bicara tanah leluhur, pusat bicara batas wilayah. Kini, pemerintah pusat membuka ruang gugatan ke PT UN. Tapi pertanyaannya, seberapa adil proses hukum bisa berjalan jika sejak awal suara Aceh tak pernah benar-benar didengar? Kisruh ini bukan sekedar sengketa geografis. Ia adalah gambaran nyata bagaimana keputusan elit pusat bisa menghapus jejak sejarah dan mengusik martabat lokal. Jika tidak diselesaikan secara adil dan transparan,
luka 4 pulau ini bisa jadi bara panjang yang terus menyala di ujung barat Republik. Karena Mendagri juga tidak diberitahu rencana pertemuan. Apa yang dibicarakan kami juga tidak tahu.